memikirkan soal netralitas dan memikirkan tentang kecurangan. Artinya apa? Artinya ada bibit di sini semua, bibit ketidakpercayaan kepada institusi. Kenapa itu muncul? Karena kita menyaksikan praktek-praktek yang terjadi. Jadi ketika kita bicara perubahan, maka yang menjadi agenda kita satu di bidang ekonomi, kita berbicara tentang mengubah dari yang eksklusif menjadi inklusif. Coba ditunjukkan slide berikutnya. Ini slide berikutnya aja supaya lebih singkat. Jadi kita akan mengalami kesulitan karena ada contoh di sini. Mengapa sebuah negara bisa gagal? Karena negara ada yang eksklusif, inklusif, ada yang ekstraktif. Institusi ekonominya, kalau inklusif, akses luas ke perekonomian. Kalau ekstraktif, konsentrasi ekonomi di elit. Kemudian playing field-nya setara. Kalau yang ekstraktif, pasarnya menguntungkan elit. Akses pendidikan dan sumber daya itu setara. Kalau ekstraktif, terbatasnya akses pada pendidikan dan sumber daya. Kemudian dukungan inovasi dan eksklusif ada, tapi ekstraktif minim. Bahkan dalam ekonomi yang inklusif ada perlindungan haki, tapi kemudian pada saat ekstraktif minim perlindungan haki. Ini dalam institusi ekonomi. Institusi politik begitu, ada struktur yang demokratis, kalau di sini ada struktur yang oligarkis. Ada partisipasi politik yang luas, ada partisipasi politik yang terbatas. Kemudian ada perlindungan atas hak kebebasan, yang ekstraktif adalah justru pemberangusan atas hak kebebasan. Dan ketika di sini ada rule of law yang transparan, di sini sistem yang korup. Dan pemimpin akuntabel menjadi pemimpin yang tanpa akuntabilitas. Ini contoh negara yang gagal, bisa gagal karena itu. Kita lihat kemudian slide berikutnya. Apa yang kemudian terjadi? Kita akan berencana bicara perubahan, kita ingin menggeser dari institusi yang ekstraktif menuju institusi yang inklusif. Pemerintah sebagai penguasa bergeser menjadi pemerintah sebagai pelindung, dan pendekatan top down diubah menjadi pendekatan yang kolaboratif, yang setara dan memberikan kepastian. Jadi ini adalah ide-ide umum yang hendak kita sama-sama bawa ketika bicara perubahan. Next slide. Dengan ini maka agenda pemulihan demokrasi kami melihat ada 3 komponen. Pertama adalah mewujudkan hukum yang adil, transparan, dan mengayomi. Yang kedua, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dimulai dengan komitmen yang paling puncak untuk tidak mencampur adukkan antara benar dan salah, antara korup dan tidak korup di dalam seluruh pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah menjamin kebebasan berekspresi, yang kemudian diantaranya ada ini semua. Dan ini semua bisa sekalian adalah contoh 3 agenda tentang perubahan terkait dengan demokrasi yang ingin kita kerjakan bersama. Ini sebenarnya gambaran umum, insya Allah kita bisa diskusikan sama-sama. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.